Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan intensif ujian madrasah, persiapan dalam menghadapi ujian madrasah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas P1 Kurdis, ya, pertemuan pertama Al-Quran Hadis. Silahkan dibuka modulnya. Nah, pada pertemuan pertama ini kita langsung membahas Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup dan mencintai Al-Quran Hadis. Nah, jadi kalau di modul itu, di situ ada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, Ustadz gabungkan menjadi satu, ya, karena mengingat waktu yang terbatas. Jadi Ustadz langsung pertemuan pertama dan pertemuan kedua yang ada di modul, Ustadz gabung menjadi satu. Nah, kita langsung masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca atau bacaan. Nah, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan secara istilah, Al-Quran huwa al-kitabullah al-mu'jiz al-munazzal ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-maktub fil masahif al-mankul alaihi bitawatir al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi, Al-Quran ini adalah kitab Allah atau kalam Allah, yaitu firman Allah yang berisi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tertulis di mushaf-mushaf dan disampaikan dengan mutawatir, yang membacanya mendapatkan pahala. Nah, dari kesimpulan atau dari pengertian Al-Quran ini dapat dirumuskan bahwa Al-Quran yang pertama firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan selain kepada Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan malaikat, tapi memang mutlak firman Allah. Kemudian berfungsi sebagai mukjizat. Mukjizat artinya melemahkan. Jadi di dalam pelajaran akidah akhlak sebelumnya sudah kita bahas bahwa mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagai identitas untuk para nabi, ya. Nah, mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Nah, kemudian tertulis di dalam mushaf. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, setelah itu Nabi Muhammad memanggil para sahabatnya untuk menulis di dalam lembaran-lembaran baik di pelepah kurma atau di tulang-tulang. Nah, kemudian disampaikan dalam jalan mutawatir. Mutawatir itu artinya adalah diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil dapat berdusta. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu bernilai ibadah bagi yang membacanya. Hanya Al-Qur'anlah sebuah kitab atau bacaan yang di dalamnya ketika seseorang membaca itu mendapatkan pahala. Nah, kemudian Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Al-Quran pada masa Rasulullah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi, ketika Nabi berusia 41 tahun. Kemudian surah yang pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 saat Nabi masih berada di Gua Hira untuk bertahanus. Kemudian wahyu yang terakhir diterima Nabi adalah surah Al-Maidah ayat ketiga saat Nabi sedang wukuf di padang Arafah. Kemudian, nah, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur ini selama 23 tahun. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ketika 13 tahun di Mekah, ayat-ayat yang turun itu berkenaan dengan tauhid, ya, dengan akhlak, sedangkan 10 tahun selanjutnya berkenaan dengan muamalah. Kemudian Al-Quran pada masa Rasulullah pemeliharaannya
melalui dua cara. Yang pertama yaitu menghafal dan juga melalui tulisan. Nah, kemudian Al-Quran pada masa sahabat. Nah, Al-Quran pada masa sahabat itu ada beberapa kejadian, yaitu pada masa sahabat Umar bin Khattab dan juga masa nanti pada Utsman bin Affan. Nah, yang pertama pada masa sahabat, ada masa Abu Bakar As-Siddiq, terjadi perang Yamamah. Karena ketika itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi konflik internal, yaitu perang terhadap nabi palsu, kemudian orang-orang yang murtad dan juga orang munafik, sehingga terjadilah perang Yamamah dan mengakibatkan banyak sekali yang hafal Al-Quran itu meninggal, sehingga usul Umar untuk mengumpulkan Al-Quran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian singkat cerita, ketua penulisan atau pengumpulan Al-Quran adalah Zaid bin Sabit, dibantu oleh Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Nah, kemudian pada masa Utsman bin Affan terjadi beberapa perbedaan bacaan, karena memang pada masa Utsman bin Affan ini perluasan wilayah Islam itu sudah sangat luas. Kemudian membentuk panitia Zaid bin Sabit sebagai ketua panitianya, Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Nah, kemudian panitia ini diperintahkan untuk menyalin sebanyak 5 mushaf yang diberi nama mushaf imam atau mushaf Utsmani. Nah, kemudian mushaf-mushaf ini dikirimkan ke Mekah, ke Kufah, Basrah, dan juga Sam, dan satu lagi disimpan oleh Khalifah Utsman di Madinah. Nah, kemudian maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15-16, yaitu berkenaan tentang memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, Quran Surah Tin ayat 4-6, memelihara dan mempertahankan martabat manusia. Kemudian Quran Surah Al-A'la ayat 14, memelihara dan mempertahankan kesucian manusia. Kemudian surah Al-Jasiyah sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakini. Jadi kurang lebih ada 4 maksud dan tujuan. Nah, proses turunnya Al-Quran, cara turunnya Al-Quran atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW banyak ditulis oleh para ulama, diantaranya Allah langsung menyampaikan pengertian ke dalam hati Nabi Muhammad SAW atau memimpikannya ke lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah berfirman dengan Nabi Muhammad di balik hijab, ya. Kemudian dengan perantara malaikat yang diutus. Nah, penyampaian wahyu melalui malaikat juga menggunakan beberapa cara. Yang pertama, datang seperti gemerincing lonceng. Nah, ini yang dianggap paling berat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat datang dengan bentuk orang laki-laki. Dan yang ketiga, malaikat datang pada waktu Nabi Muhammad SAW sedang terjaga. Nah, nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama ada Al-Furqan, artinya pembeda, kemudian Az-Zikir, peringatan, Mau'izah, ajaran, kemudian Al-Kitab, kitab. Nah, fungsi dan kedudukan Al-Quran di dalam Islam. Nah, fungsi Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk, sebagai mukjizat, sebagai hakim, memutuskan mana yang haram dan mana yang halal. Nah, kedudukan Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan yang utama. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hadis. Pengertian hadis dari artinya adalah khobar, kabar. Berarti berita atau hal yang diberitakan turun-temurun. Adapun menurut istilah hadis adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw nahwiha. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir yaitu persetujuan ataupun yang sepadannya. Nah, macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, kemudian hadis takririyah. Nah, di samping 3 hadis ini
masih ada lagi yang disebut dengan hadis qudsi. Nah, hadis qauliyah, nah kita bahas pengertian dan perbedaannya. Hadis qauliyah itu adalah hadis yang berkaitan dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Biasanya di dalam teksnya itu ada kata qala, qala Nabi, qala Nabi. Nah, itu ciri-ciri teks hadis qauliyah. Kemudian hadis fi'li yaitu yang berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW. Biasanya di dalam teksnya cirinya adalah kana Rasulullah. Nah, itu adalah hadis fi'liyah. Kemudian hadis takriri yaitu yang berkaitan dengan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis qudsi yaitu hadis yang maksudnya yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala namun disampaikan oleh perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya dalam hadisnya ada kata qala Allah. Nah, fungsi dan kedudukan hadis Nabi. Fungsinya yang pertama adalah menguatkan hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang meliputi menjelaskan hal yang bersifat global. Contohnya sholat. Sholat di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata caranya. Namun di dalam hadis dijelaskan. Membatasi hal-hal yang belum jelas, ada batasnya dalam Al-Quran. Kemudian mengkhususkan hal-hal yang di dalam Al-Quran masih bersifat umum. Nah, menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Adapun kedudukan hadis, yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi ketika ada suatu masalah, semua dikembalikan kepada Al-Quran yang pertama. Kemudian jika di dalam Al-Quran belum ditemukan, maka diambil dari hadis, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mencintai Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita mencintai Al-Quran dan hadis? Yang pertama yaitu mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain. Yang kedua, istiqomah dalam membaca dan berusaha untuk menghafal, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis itu biasanya terlihat dalam segala aspek kehidupannya, yaitu yang pertama, akidahnya kuat, kemudian taat dan patuh pada perintah Allah, beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Kemudian selektif dalam memperoleh kebahagiaan. Maksudnya adalah dalam memperoleh kebahagiaan dia masih dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu introspeksi diri. Nah, kemudian alhamdulillah materi sudah selesai pada pertemuan pertama ini. Kemudian kita bahas pembahasan soal di dalam modul. Yang pertama, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, kita kalau ada soal begini lebih cepat kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Dari pernyataan di atas yang merupakan pengertian Al-Quran menurut istilah terdapat pada nomor K, A, 1, 2, dan 4. 1. Disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, benar. Kemudian 2, wahyu Allah yang disampaikan secara mutawatir, benar. Kemudian 4, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, benar. Nah, kalau sudah ketahuan yang benar, maka sudah ini yang benar, A, ya. Kemudian soal yang kedua, setelah mempelajari Al-Quran, Azril bisa mengetahui dan membedakan mana yang hak dan juga yang batil, yang haram dan yang halal, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nama lain dari Al-Quran sesuai pernyataan tersebut adalah, nah kata kuncinya di sini kita lihat membeda. Ya, nama lain dari Al-Quran yang artinya pembeda adalah Al-Furqan. Al-Huda itu petunjuk, Az-Zikr itu pengingat, kemudian Al-Kitab itu kitab. Maka yang benar Al-Furqan, pembeda. Kemudian soal ketiga, berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk fungsi Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk adalah A1. Menjelaskan aturan dalam jual beli. 3. Menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, jadi yang benar adalah A ya, 1 dan 3. Menjelaskan aturan dalam jual beli. Karena fungsi Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia dalam menjalankan hidupnya di dunia ini dan bekal di akhirat kelak
ya, petunjuk yang dapat membedakan mana hak, mana yang batil. Di dalam Al-Quran dijelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan hukum, sosial, ekonomi, ya kan, termasuk ekonomi, ya kan, jual beli. Nah, kemudian soal yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu, perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah yasubbu banu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil lailu wan naharu, rawahul Bukhari. Hadis di atas termasuk contoh dari hadis qauli fi'liyah takririah qudsi. Nah, kita lihat di sini ada kata qala Rasulullah. Artinya ini ciri-ciri dari hadis qauli, yaitu Kemudian soal nomor 5. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang tidak termasuk fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah 1. Menguatkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran benar, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran benar, mengganti ayat yang tidak ada di dalam Al-Quran salah. Berarti jawabannya adalah 3C ya. Kemudian soal ke-6. Berikut ini adalah penulis wahyu pada masa Rasulullah kecuali Zaid bin Sabit benar, Ubay bin Ka'ab, kemudian Umar bin Ab, kemudian Utsman bin Affan. Maka jawabannya adalah Ubay bin coba kira-kira apa nih? Jadi di antara ini yang bukan termasuk penulis wahyu adalah Umar bin Ab ya. Kemudian ke soal ke-7, Al-Quran disampaikan dengan jelas mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya, bukan diriwayatkan oleh orang-orang cerdas, bukan diriwayatkan oleh orang banyak. Nah, C yang benar ya. Jadi mutawatir itu diriwayatkan oleh orang banyak, yang mustahil di dalamnya itu untuk sepakat berdusta. Kemudian nomor 8, hadis yang berkaitan dengan ucapan Nabi SAW disebut hadis qauli, ucapan. D ya. Kemudian 9, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, yang artinya pembeda. Kemudian nomor 10, pada masa Rasulullah SAW, hadis berada dalam hafalan dan ingatan para sahabat, karena Nabi sendiri melarang para sahabat untuk menulis dan mencatat sesuatu dari beliau. Kebijaksanaan itu dilakukan karena Nabi Muhammad SAW masih hidup, jadi bisa langsung bertanya kepadanya. Salah ya. Kemudian hadis kala itu tidak penting karena ada Al-Quran, salah juga. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur dengan hadis, C ya, yang benar. Soal pertama lagi, ini tentang mencintai Al-Quran ya. Azka anak yang suka bergaul baik dengan teman-temannya, dia ingin sekali mengamalkan isi ajaran Al-Quran dan hadis dalam pergaulannya. Sikap yang mesti dilakukan Azka adalah selalu menjaga sikap dan ucapan yang baik kepada temannya, pandai mengambil hati temannya dengan berbagai macam cara, membantu teman-temannya yang berbuat baik kepadanya, selalu membantu apa saja yang disukai teman-temannya. Nah, jawabannya yang benar adalah A, yaitu selalu menjaga sikap dan ucapan yang baik kepada teman-temannya. Kemudian nomor 2, mencintai Allah dan Rasulnya bisa dibuktikan dengan cara mencintai C ya, Al-Quran dan hadis. Kemudian ketiga, mencintai Al-Quran dan hadis tidak hanya sebatas di bibir saja, akan tetapi terus diwujudkan dalam tindakan nyata. Berikut ini yang merupakan perilaku mencintai Al-Quran dan hadis adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam hal-hal yang penting. B. Menyimpan Al-Quran dan hadis di tempat yang aman dan terkunci. C. Selalu mencium Al-Quran dan hadis ketika selesai membacanya. D. Mempelajari Al-Quran dan hadis dengan sungguh-sungguh. D ya. Kemudian seseorang yang mencintai Al-Quran dan hadis akan selalu mempelajari dan mengamalkannya, sehingga ia tidak mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Nah, pernyataan tersebut mencerminkan perilaku yang taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah kepada Allah, kuat akidahnya, selalu introspeksi diri. Nah, ini adalah contoh dari perilaku yang kuat akidahnya, C ya. Kemudian selanjutnya, dalam menunjukkan sikap cintanya pada Al-Quran,
Faras selalu selektif dan memperoleh kebahagiaan. Artinya, A. Hidup tidak harus bahagia, yang penting menjalankan perintah Allah. B. Sengsara di dunia tidak masalah, yang penting di akhirat bahagia. Bukan. Di dunia dan akhirat harus bahagia walau dengan cara apapun. Bukan. Berarti yang benar adalah D. Untuk memperoleh kebahagiaan tetap harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Soal selanjutnya, cara umat Islam mencintai hadis Rasulullah pada dasarnya sama dengan mencintai C. Al-Quran. Selanjutnya, setiap umat Islam berkewajiban untuk terus memelihara Al-Quran dan kesuciannya dan sekaligus menjaga A. Keasliannya, keharmonisannya, keabsahannya, kemaslahatannya. A. Ya, keasliannya. Kemudian, Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit rohani yang diderita oleh manusia. Hal tersebut karena Al-Quran merupakan sifat, isfa, syifa, sifa. Nah, yang benar dari ini adalah C, syifa. Ya. Kemudian, dari pernyataan di atas, yang bukan termasuk perilaku orang yang mencintai Al-Quran adalah selalu membaca Al-Quran setiap hari, benar. Menghafal Al-Quran, benar. Mempelajari isi Al-Quran, benar. Menyimpannya di atas lemari, tidak benar. C. Nomor 4 berarti D ya. Berikut ini adalah bentuk cinta terhadap Al-Quran dan hadis. A. Selalu menyimpan Al-Quran. B. Selalu membaca dan mempelajarinya. Tidak pernah belajar Al-Quran, selalu membawa Al-Quran. B yang benar ya. Selalu membaca dan mempelajari. Nah, Alhamdulillah pembahasan materi dan juga pembahasan soal pada persiapan ujian madrasah ini sudah kita laksanakan, sudah selesai. Nah, kemudian kalau ada yang kurang jelas bisa langsung WA ke Ustaz. Oke. Naftatim bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.